Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kami mengucap syukur pada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh memasuki tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi kita percaya bersama Yesus kita akan melewati. Oleh karena kemuliaan
2021 dari kesempatan untuk menceritakan. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan
Yesus tidak takut. Ku lihat
bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baik, memberikan bagi kami sehingga kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai, melindungi, memelihara kami, memberkati kami semua, keluarga rumah tangga kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Dan kesempatan yang indah Tuhan masih berikan bagi kami, di mana kami boleh datang berkumpul bersama-sama saudara-saudara seiman. Kami boleh datang memuji, kami boleh datang memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena hanya inilah yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Kami tidak punya apa-apa Tuhan, namun kami hanya datang membawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan, masih diberikan nafas oleh Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kesempatan pagi hari ini juga kami mau datang Tuhan, membuka hati di hadapan. Kami mau menerima berkat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami di awal tahun. Karena firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang memberi kami petunjuk untuk kami melangkahkan kaki kami di akhir tahun, supaya kami tidak salah melangkah Tuhan, namun kami menurut kehendak Tuhan, menurut perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani, untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi juga kami semua yang ada pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kami pulang dengan kekuatan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang Tuhan sudah jauh dari Tuhan, biarlah Tuhan balikan mereka datang kepada-Mu untuk kami memberikan sesuatu bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Makasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat tahun baru 2022. Dan kita menyambut tahun baru ini dengan hati bersyukur. Dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita selalu mempunyai pengharapan dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Sebab ketika kita melangkah di tahun 2022 ini, ya kita yakin bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menyertai kita. Meskipun di luar sana masih banyak goncangan, masih banyak suatu hal yang akan membuat ya sesuatu kurang baik, tetapi kita anak Tuhan tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan firman Tuhan di pagi hari ini saya ingin menyampaikan berjudul rawatlah kesehatan rohani Anda. Ya, kita melihat sini, rawatlah kesehatan rohani Anda. Ya, next. Oke. Tetap menjaga kesehatan rohani Anda. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan ayat ini di dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama yang sampai ketiga, bahwa kita ini akan melakukan suatu pertandingan iman atau perlombaan iman di dunia ini. Kita melihat di ayat pertama bagaimana perlombaan itu harus kita ikuti. Ya, tua muda di dalam Tuhan yang sudah mengenal Tuhan pasti akan mengikuti perlombaan ini, yaitu perlombaan iman, Bapak Ibu. Jadi tentunya perlombaan yang kita lakukan sebagai orang percaya sekali lagi harus kita ikuti. Ya, kita tidak bisa menolak. Oh, saya tidak mau ikut pertandingan. Tidak bisa, Bapak. Tuhan sudah tentukan. Ya, bagaimana Rasul
Paulus sudah mendapatkan pewahyuan dalam Ibrani ini untuk bisa orang percaya untuk bisa berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Dan jadi hasilnya ada dua, menang atau kalah. Dan ketika kita mengikuti pertandingan dari tahun ke tahun, ya nanti diakumulasikan. Ya, ketika kita sesuai yang Tuhan inginkan, pasti kita akan mendapatkan mahkota-mahkota yang sudah Tuhan sediakan, mahkota kemuliaan, mahkota kebahagiaan, mahkota keabadian, mahkota kebenaran. Dan Tuhan pasti akan menyediakan upah ketika kita berhasil menang dalam pertandingan perlombaan ini. Dan kita melihat untuk kita bisa menang, ya mungkin ketika tahun 2021 kita merenung, ya, sudahkah kita menghasilkan buah roh yang mempunyai nilai yang baik, dari kasih sampai penguasaan diri? Apakah kita benar-benar mampu mendapatkan hasil yang terbaik? Mungkin selama ini penguasaan diri kita lemah, atau mungkin kita tidak setia, atau mungkin kita tidak lemah lembut. Ya, jadi Tuhan inginkan kita hari demi hari mendapatkan hasil yang terbaik. Apa setiap tindakan apa yang kita lakukan selama kita masih ada di bumi ini, dan kita harus berhasil mendapatkan poin yang terbaik. Dan untuk mendapatkan pertandingan yang kita melakukan yang terbaik, tentunya kita melihat sini bagaimana kita harus memiliki stamina yang prima. Di dalam stamina yang prima secara rohani, tentunya ada 3 hal yang harus kita jaga. Ya, kesehatan rohani itu penting, Bapak Ibu. Kesehatan mental penting, kesehatan fisik penting. Ya, jadi mungkin secara fisik Bapak Ibu makan 3 kali sehari untuk menjaga kesehatan. Untuk jaga kesehatan fisik juga harus minum suplemen vitamin untuk membuat tubuh ini lebih sehat. Dan secara mental mungkin habis ibadah Bapak Ibu nge-mall atau refreshing kemana, atau mendengarkan lagu, menonton film-film, atau mendengarkan sesuatu hal yang lucu-lucu. Nah, itu membuat kesehatan mental jadi baik. Tapi sebagian orang mungkin lupa bagaimana harus menjaga kesehatan secara rohani. Ya, untuk itu ada beberapa hal yang saya sampaikan bagaimana cara kesehatan rohani itu penting kita harus jaga. Gimana ketika kita menjaganya? Itu untuk mempersiapkan diri kita dalam kekekalan nanti di surga. Ya, kita tidak asing tentunya di ayat 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama ini. Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama ini dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita berada saat ini di masa yang sukar. Dan berdasarkan bahasa aslinya, karena Alkitab yang kita baca, yang sering kita baca ini berasal dari bahasa Yunani Perjanjian Barunya, maka kita akan mendapatkan kata kalekos, ya, di mana mempunyai 3 arti, Bapak Ibu. Ya, arti yang pertama, ketika rohani mulai kendor atau menurun, maka akan mengalami keadaan yang sukar atau mengalami bahaya. Arti yang kedua, ketika keadaan rohani kita mulai kendor, itu sama juga membuka celah untuk si iblis menyerang kita. Dan arti yang ketiga, orang percaya yang tidak sungguh-sungguh dalam imannya akan mengalami chaos, kekacauan di air sana. Ya, kita percaya bahwa kita saat ini berada di masa sukar, masa yang sulit, susah diprediksi. Jadi kita harus bersiap sedia jelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita harus ready. Dan kita terlena berpikir bahwa Tuhan Yesus masih lama untuk datang ke bumi ini. Tetapi kita harus mempersiapkan diri, Bapak Ibu, ya. Dan sampai pengangkatan Bapak Ibu ada yang
saat rapture Bapak Ibu tertinggal. Ya, tentunya penyiksaan di zaman Antikris itu sangat luar biasa, dan kans untuk kita lolos atau berhasil itu sangat kecil karena Roh Kudus sudah terangkat di surga kembali. Ya, jadi iblis memang benar-benar menguasai dunia ini. Jangan sampai Bapak Ibu tertinggal. Oleh sebab itu, kita melihat sini bagaimana ketika masa sukar yang saat ini terjadi, dan kita melihat adanya pandemi corona, mana pandemi ini dikatakan kita bersyukur pemerintah Indonesia bisa menekan sehingga varian Delta bisa tidak banyak korban yang muncul. Tapi kita tidak tahu ke depannya apakah varian Omicron akan semakin merajalela. Kalau di negara lain semakin banyak korban dari varian Omicron ini. Dan kita juga melihat bagaimana masa sukar terjadi resesi ekonomi atau inflasi. Ya. Semua harga-harga saat ini, harga telur naik, harga minyak naik. Ya. Jadi keadaan ekonomi itu tidak menentu, kadang naik, kadang turun. Dan masa sukar terjadi banyak PHK, dan juga kejahatan meningkat, kriminalitas meningkat, dan juga terjadi krisis kepercayaan dan bencana alam, entah itu sering terjadi di dalam atau maupun di luar Indonesia, dan juga terjadi ujaran kebencian, dan kita sering mungkin membaca kabar-kabar hoax yang akan membuat kita lemah atau membuat kita khawatir, atau terjadinya teror di mana-mana, ya, karena banyak orang yang intoleran, dan juga ancaman psikologis. Mana kita sebagai anak Tuhan, ketika kita melihat kesukaran ini mulai down, ya, imannya down, kita lemah, dan juga angka perceraian tinggi Bapak Ibu. Di beberapa kota angka perceraian tinggi saat pandemi ini, dan LGBT semakin merajalela, dan keadaan hedonisme semakin tinggi. Dan sesuai firman Tuhan, bagaimana ketika kita tetap bertahan dalam kebenaran, kita harus bertahan dalam masa kesukaran sampai kesudahan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh sebab itu kita melihat sini bagaimana sama ketika keadaan manusia di zaman Nuh, ada yang mencemooh Nuh, mengapa engkau membuat bahtera Nuh? Ya, engkau seperti orang gila saja. Ya. Jadi sebagian orang menganggap kedatangan Tuhan itu masih lama atau masih sangat jauh. Sedangkan sebagian orang lain mempersiapkan diri dan bersiap ready position. Jadi ada dua pihak. Kita harus belajar bagaimana kita harus belajar seperti itu untuk ketika menjelang kedatangan Tuhan kita mempersiapkan diri. Yang kita melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 37 dikatakan, sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya sebelum kedatangan Anak Manusia. Kita hidup di tengah keadaan yang jahat. Tentunya keadaan yang jahat, adanya masa sukar saat ini. Jadi semua tanda-tanda jelang kedatangan Tuhan sudah tergenapi Bapak. Ya, bagaimana Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Saat ini dengan teknologi YouTube, medsos, ya, Injil tersebar dengan mudah, cepat sekali Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal menunggu waktu tambahan saja. Datang Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita harus mempunyai siap sedia. Ya, ketika ada kesehatan psikis terganggu, bagian orang merasa banyak pikiran, ya, mikir keadaan ekonomi, mikir pekerjaan, mikirin keluarga, mikirin anak atau suami atau istri, atau akan terganggu juga dalam pekerjaan yang tidak maksimal sehingga mengakibatkan masalah di dalam maupun di luar. Dan juga ada
gangguan ketakutan, ya, takutan untuk melakukan apapun, dan juga akan secara psikis akan mengalami kejenuhan, keprihatinan, kesusahan, kekhawatiran, dan kebimbangan hari esok. Ya. Mulai khawatir hari esok mau makan apa, atau mungkin khawatir hari esok tidak tercapai apa yang ingin dicapai, apa menjadi target, ya, atau menginginkan sesuatu yang ingin diraih, tapi tidak memiliki suatu rasa optimis, Bapak Ibu, dan juga mudah menyerah. Tentunya anak-anak Tuhan jangan mempunyai sifat yang mudah menyerah. Ketika bulan ini mungkin kita mencapai sesuatu yang bisa diraih, kita mempunyai iman, mempunyai perasaan yang teguh untuk bisa bulan depan berikutnya untuk lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini tidak mempunyai gangguan seperti ini, yang kita bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur di luar sana masih banyak orang-orang yang terganggu secara psikisnya, dan sangat disayangkan apabila anak-anak Tuhan mengalami gangguan ini, tidak dekat dengan Tuhan, tetapi mulai terpuruk, semakin terpuruk, ya, tentunya sangat disayangkan Bapak Ibu. Dan juga gangguan emosi, ya, mulai cepat marah, cepat tersinggung, sehingga mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dan sebagian orang mengalami stres, ya, dan berpikir negatif, dan juga mempunyai sifat curiga. Hal inilah yang kita harus belajar bagaimana kita harus hindari hal-hal yang akan mengganggu secara psikis. Karena kalau terganggu pasti tentu akan menghambat. Seperti dalam perlombaan tadi, di ayat Ibrani tadi, bagaimana beban itu harus dilepaskan Bapak Ibu, ya. Beban dan dosa. Ketika beban masih dipikul, ya, kita tidak akan berlari dengan bebas. Bagaimana pewayuan yang Rasul Paulus sampaikan bahwa kita harus menanggalkan beban dan dosa ketika kita mengikuti pertandingan perlombaan. Jadi selama kita di bumi ini, secepatnya tanggalkan beban Bapak Ibu saudara sekalian dan dosa. Ya, dan kemudian setelah gangguan psikis terganggu, maka gangguan kesehatan pasti akan dirasakan Bapak Ibu. Susah tidur, insomnia, yang tidak bisa fokus atau tidak bisa konsentrasi, yang sakit kepala, migrain, vertigo, dan juga terjadi dehidrasi, kekurangan air, bekerja juga terasa seperti berat, yang ogah-ogahan atau malas, seperti ada perasaan terbebani, dan juga ganggu ke jantung Bapak Ibu, jantung sering berdebar, dan juga ada respon negatif, ya. Ketika keadaan kesehatan terganggu, pasti semuanya akan naik, ya. Gula naik, kolesterol naik, sangat akan menyiksa Bapak Ibu, ya. Dan juga mengalami gangguan sesak nafas, tubuh semakin lemah, gampang sakit-sakitan. Hal inilah ketika psikis terganggu pasti akan mengikuti secara kesehatan. Tentunya kita tidak mau, dan kita belajar bagaimana Rasul Paulus menyampaikan bahwa bagaimana ketika cara jasmani merosot atau menurun, tetapi batinnya ini terus diperbaharui dari hari demi hari. Kita jangan, mungkin beberapa Bapak Ibu mengalami, tapi kita tidak akan berlarut-larut. Kita percaya Tuhan akan singkirkan beban ini, sehingga kita dalam melangkah berlomba ke depan dapatkan kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat sini bagaimana pengaruh, ya, ketika kesehatan rohani itu tidak sehat. Ya, yang pertama letih, lesu, lemah atau lelet. Ya. Jadi cara rohani, ya, semuanya mengalami kering dan hambar. Kering secara rohani karena kita tidak mendapatkan asupan firman Tuhan, atau mungkin
mendengar kesaksian atau mendengar lagu-lagu rohani, kita akan merasakan kekeringan Bapak Ibu. Sehingga ketika anak Tuhan mungkin cara fisik makan 3 kali normal, tetapi cara rohani tidak bisa mendeteksi Bapak. Kita harus men-checklist. Jadi setiap poin-poin yang saya sampaikan ini kita belajar untuk menghindari ada pengaruh kerohanian yang tidak sehat ini. Dan juga ada suap-suap sama seperti jemaat Laodikia, tentunya tidak akan Tuhan menyertai jemaat yang suap-suap dan jauh dari keintiman dengan Tuhan, malas berdoa, malas ibadah, entah online atau offline, ya semuanya seperti hampa Bapak Ibu. Dan dimulai ada suatu kepekaan bagaimana ketika kita mengalami hal ini, kita harus cepat memperbaiki Bapak Ibu. Kita harus cepat menyadari bagaimana hal ini akan menghambat kesehatan rohani Bapak Ibu sekali. Ya, malasan menghadap hadirat Tuhan, rohnya padam, imannya goyah, ya fokus hanya pada masalah, mikirkan masalah satu, datang muncul masalah dua sudah selesai, muncul masalah 3. Ya, tentunya ketika fokus pada masalah akan membuat pikiran kita terganggu. Dan juga ketika fokus pada masalah selanjutnya lebih dekat dengan kejahatan, sehingga beberapa orang ketika tidak sehat juga akan memiliki suatu sifat, yaitu kesombongan, ya, merasa tanpa Tuhan ya tidak apa-apa, tanpa Tuhan tetap jalan kok, ya. Hal inilah menimbulkan rasa kesombongan, dan justru Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong. Dan juga meninggalkan saat teduh atau meninggalkan ibadah. Inilah yang harus Bapak Ibu lakukan ketika mengalami situasi seperti yang saya jelaskan di depan ini. Bagaimana kita harus merespon. Kita mulai belajar, ya, menguatkan rohani kita, ya. Kita mulai belajar berdoa kepada Tuhan untuk kita dilepaskan dari segala gangguan-gangguan secara rohani yang menghambat kesehatan rohani kita. Oleh sebab itu pagi hari ini di tahun 2022 kita belajar sekali melepaskan beban yang ada dan dosa-dosa yang ada untuk kita tetap melangkah di tahun 2022 ini lebih baik lagi. Ya, ketika mengalami sakit secara rohani, ibarat kapal Bapak. Ketika hidup ini perjalanan di atas kapal, perahu, ya, lalu perahu yang sudah arah sama halnya dengan orang yang tidak sehat secara rohani. Jadi di antara dua pijakan, dunia atau rohani, pilihannya mungkin lebih condong ke dunia, sehingga membuat perahunya kandas. Perjalanan kita ibarat seperti perahu di samudra yang luas, ya, dan kita tenggelam dalam kehidupan dunia, sehingga kita tanpa sadar harus perlu pertolongan dari Tuhan. Dan ketika kapal itu sudah berkarat atau usang, pasti tentu akan lama-kelamaan akan hancur dan tak tertolong lagi. Dan orang yang tidak sehat secara rohani mungkin memiliki sikap pasrah, ya, pilihan yang salah, dan jiwa yang hampa, terikat dengan duniawi. Tentunya mereka mungkin tidak ada pengharapan lagi. Kalau Bapak Ibu melihat orang seperti ini, lakukan pendampingan, lakukan sesuatu hal yang membuat lebih dikuatkan lagi untuk orang tersebut terus bangkit Bapak Ibu, tidak terpuruk, tidak lemah, dan akan membuat dia bisa pulih kembali. Memang tidak cepat Bapak Ibu, tapi proses itu diperlukan. Cepat atau lambat pasti
pasti Tuhan akan bekerja dalam pribadi orang tersebut. Oleh sebab itu, sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap peduli pada kita semua, dan kita percaya ketika tahun 2022 ini kita akan melangkah pasti dan mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Mungkin harapan-harapan di tahun 2022 ini ingin meraih sesuatu, mempunyai impian sesuatu, mempunyai cita-cita sesuatu, mintalah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan bekerja. Tanpa Tuhan kita tidak ada artinya, Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Kita mengandalkan hanya Roh Kudus dan Tuhan saja dalam hidup ini, selama di bumi ini. Dan kita percaya ketika kita sudah sehat secara rohani, dan tentunya itu yang menjadi kesenangan dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ya, sekali lagi ketika kita memiliki kesehatan rohani yang baik dan benar, seseorang orang percaya tersebut pasti yang pertama memiliki hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Adakah pagi hari ini Bapak Ibu memiliki hati yang tidak ada kedamaian atau tidak ada sukacita, ya? Fokus pada masalah, fokus dengan problem, persoalan, ya, belajar untuk tanggalkan semuanya, untuk kita bisa meminta Tuhan memampukan kita untuk bisa kita memiliki kedamaian yang abadi, sebab sumber kedamaian hanya ada pada Tuhan saja. Ketika kita mengalami perasaan gundah-gulana, merasa kecewa, merasa kepahitan, atau merasa sesuatu hal yang membuat kita damai sejahtera hilang, cepat datang kepada Tuhan. Kita minta ampun dan segala atas kesalahan kita, untuk kita bisa dinaikkan damai sejahtera kita dan sukacita. Dan sebagian orang, ya, berusaha membeli damai itu, dan kita yang orang percaya sudah diberikan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus sumbernya, karena ketika Dia mau naik ke surga, Dia berjanji damai sejahtera ditinggalkan kepada orang-orang percaya. Bagian orang mungkin yang di luar Tuhan tidak ada kedamaian, mungkin banyak uang, banyak rumah, banyak mobil, tetapi tidak ada damai, Bapak Ibu. Takut dicuri, takut dibunuh, takut bangkrut, atau takut hal-hal takut lainnya. Tentunya hal ini tidak beruntung, Bapak Ibu, karena orang yang di luar sana tidak mengenal Tuhan. Dan kita orang percaya haruslah bersyukur, Bapak Ibu. Meskipun kita makan secara sederhana, rumah sederhana, tetapi ada kedamaian dan sejahtera yang Tuhan tinggalkan kepada kita, membuat kita punya hati bersyukur, ya. Yang kedua, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Bukan ketika kita diberkati saja, tapi ketika kita mengalami pergumulan masalah, mengalami sakit penyakit, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan terjadi. Dan juga ketika kita mempunyai kasih sebagai tipe orang yang sehat. Kasih itu bukan hanya kepada orang yang kita sukai saja, ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu memberikan kasih kepada orang yang kita senangi, kita sukai, itu standar, Bapak Ibu. Tapi kasih kepada orang yang mungkin telah mengecewakan kita, telah membuat luka, ya, membuat kita kecewa, ya, atau kepahitan, itulah kasih yang sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ketika ke gereja karena tidak suka kepada seseorang terus pokok tidak ke gereja. Ya, kalau Tuhan bisa ngomong, ya Tuhan akan berkata, mengapa kamu mempunyai masalah dengan si A atau si B, tetapi kau tidak datang ke gereja, padahal gereja adalah rumah Tuhan. Sangat disayangkan, Bapak Ibu. Dan tentunya kita belajar dengan hukum, terutama hukum kasih, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi sesama tidak hanya pada orang yang kita
sukai saja, tetapi mengasihi orang yang memang kita tidak sukai sebenarnya. Itu kita harus belajar, Bapak Ibu. Ya. Dan juga kita harus memiliki roh yang berkobar. Ketika Bapak Ibu percaya bagaimana Roh Kudus sudah menguasai kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita belajar untuk tetap nyala-nyala dalam hidup kita. Kita tetap melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan beri. Ya, pasti Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Jadi jangan lemah selama pandemi ini. Tetap roh yang ada di dalam kita, yaitu roh berasal dari Roh Allah, selalu berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan sehat apabila secara rohani kita mempunyai keinginan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu datang menguduskan hari Sabat sebagai tindakan untuk taat, ya, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, itu lebih baik, Bapak Ibu. Kalau secara offline mungkin banyak gangguan, ya. Kadang dari offline 1 jam Bapak Ibu bisa mempercepat, ya, hanya jadi gereja 5 menit saja, ya. Dengar lagu, tekan lagi ke korbannya mungkin korbannya serius, tidak ada lucu-lucunya, dipercepat lagi. Ya. Kalau di Surabaya ada gereja 1 jam saja, Bapak Ibu mendirikan gereja 5 menit saja, ya. Jadi tekan HP langsung cepat selesai. Nanti ditanya saudara atau keluarga sudah ibadah sudah, padahal tidak fokus, ya. Dan inilah mendukakan hati Tuhan. Dan selanjutnya bagaimana kita belajar hidup kudus. Selama hidup ada kesempatan di dunia ini, kita hari demi hari diperbaharui dan dimurnikan Tuhan. Dan pasti akan melakukan berbagai cara untuk memurnikan kita. Dengan masalah dalam pergumulan, dengan sakit penyakit, Tuhan akan mengkuduskan kita sama seperti emas yang harus ditempa untuk menghasilkan karat yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, bagaimana kita sehat rohani, yaitu kita harus menjadi garam dan terang. Jika kita garam dan menjadi terang, ya, kata praktisnya yang mungkin Bapak Ibu bisa sharing ayat-ayat rohani untuk menguatkan bidang jemaat Tuhan yang lain, akan memberkati Bapak Ibu, ya. Jangan sampai ketika dalam kehidupan nyata juga kita tidak menjadi garam dan terang dengan tetangga, dengan keluarga maupun dengan rekan kerja, ya. Kita jangan menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi berkat, garam dan terang dalam hidup ini. Dan juga kita memiliki iman yang kuat dan kesukaan hadirat Tuhan, ya, saat teduh kita lakukan, atau mungkin malam kita berdoa datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan pergumulan kita, masalah kita. Tentunya kita tidak langsung berdoa minta terus, tapi kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan dulu. Dan kita berada di hadirat Tuhan, cari wajahnya, kita belajar untuk lebih peka dengar suara Tuhan, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga apa yang kita putuskan harus kita tanyakan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Dan juga sekali lagi kita harus lakukan mencari perkara-perkara yang Tuhan, bukan cari perkara-perkara dunia saja, tetapi perkara-perkara rohani. Dengan talenta yang Tuhan sudah berikan, dengan berkat yang Tuhan sudah berikan, bisa menjadi hal sebagai perkara rohani yang kita lakukan, dan itu semua Bapak Ibu akan menuai dalam kekekalan nanti. Dan juga kita haus dan lapar akan firman. Tidak hanya minggu saja, tapi hari-hari lain Bapak Ibu bisa melakukannya, ya. Tetap taat, baca firman, dengar firman, dengar kesaksian. Hal inilah yang akan menjadi kesehatan rohani kita kuat. Dan sebagian orang yang di luar sana mungkin tidak sadar bagaimana kesehatan rohani ini penting.
Dan kita bersyukur apabila Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari kita diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan rohani dan cara berpikir yang benar, pikiran yang suci, pikiran yang kudus, pikiran yang adil, pikiran yang manis, pikiran yang bijak. Tentunya harus kita memikirkan yang semua itu karena Kristus yang mengajarkan kepada kita. Jika kita ada masalah, jangan berfokus pada masalah, tapi kita tetap memikirkan melakukan perkara yang besar dan dapat menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu alami saat ini. Dan juga terakhir, sikap dan beretika Kristen. Ya, jadi ketika sehat rohani pasti akan mempunyai attitude dan etika yang baik. Cara berbicara, cara berpakaian, cara bertindak, cara gestur, gerak-gerik, tentunya kita harus jaga Bapak Ibu. Dalam melayani tentunya kita mempunyai etika yang pernah Bapak Ibu terima. Kecuali belum diajarkan, tidak beretika, ya misalkan dalam melayani, tentunya nanti ke depan secara spesifik, secara detail akan diberikan bagaimana ada suatu etika Kristen yang harus dilakukan, khususnya pelayan Tuhan. Inilah yang jadi poin-poin, dan yang terakhir kita harus ingat, lama hidup ini kita belajar sama seperti 5 gadis bijaksana. Jangan kita menjadi 5 gadis yang bodoh, tetapi jadilah 5 gadis yang bijaksana. Jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, yang seperti gadis yang bodoh, ya, tanpa minyak, mereka hanya memegang pelita saja, sehingga mereka tidak bisa melihat mempelai pria datang. Dan sekali lagi kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat Bapak Ibu. Ya. Jadi kita berada di fase waktu tambah. Jadi melihat kedatangan Tuhan itu sama seperti ketika mau tsunami Bapak Ibu. Ya, ketika orang mungkin lihat air laut surut, ya orang pikir langsung berjalan saja. Atau melihat ada burung-burung yang sangat banyak di atas awan. Ketika kita di laut, mungkin orang yang tidak tahu akan cuek saja dan posisi hanya di laut saja. Tapi ketika tsunami itu datang, ya, orang yang sudah tahu ketika laut itu surut pasti berpikir, wah ini mau tsunami. Jadi pasti dia akan mempersiapkan diri, berlari sekuat-kuatnya atau mencari posisi yang lebih tinggi dari daratan. Dan sampai ketika Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu terlena, Bapak Ibu saudara sekalian tidak mempersiapkan diri sehingga tertinggal. Dan sampai tertinggal dalam pengangkatan. Ya, cepat atau lambat Tuhan pasti datang. Walaupun Tuhan tidak datang, kita harus bersiap juga. Sebab pengangkatan secara tidak langsung bisa saja kita mati, entah tua atau muda juga bisa mengalami pengangkatan secara tidak langsung gitu. Dan usia yang mungkin lansia belum tentu dipanggil lebih dahulu. Inilah yang jadi perenungan kita di pagi hari ini. Berbahagia orang yang mendengar, lakukannya dan merenungkan siang dan malam. Kali lagi persiapkan tahun 2022 ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih mencari hadiratnya Tuhan, lebih sehat secara rohani Bapak Ibu. Fisik mungkin sehat, mental sehat, rohani juga harus sehat Bapak Ibu. Dan percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kesehatan rohani di tahun 2022 ini lebih baik lagi. Kiranya menjadi berkat di pagi hari ini, dan Yesus memberkati kita sekalian. Bersilakan para pemain musik. Kita akan menyanyikan lagu Seperti Wanita. Kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian.
dengan penuh kesungguhan hati.
Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati, Engkau akan menyelesaikan masalah pergumulan yang dia hadapi, sakit penyakit yang dihadapi. Biarlah Tuhan menyertai Tuhan, dan perbuatan ajaib Tuhan selalu akan menyertai Tuhan. Hari Tuhan besertai seluruh dan jemaat Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hari bagaimana kami untuk tetap menjaga kesehatan rohani kami Tuhan. Roh Kudus sertai kami, kuatkan kami, hiburkan kami yang susah. Mungkin saat ini kami sedang lemah, mungkin saat ini kami sedang mengalami banyak masalah, tetapi campur tangan Allah selalu menguatkan kami, agar kami bisa keluar jadi pemenang Tuhan. Mari kuatkan kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Biarlah tahun-tahun hari-hari ke depan Tuhan semakin setia, semakin mencari hadirat Tuhan, sehingga Tuhan dapat disenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sempurnakan firman-Mu dan tetap menyertai kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami ucap syukur untuk pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa dari surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta bimbingan Roh Kudus tetap menyertai kita, membimbing kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian.